Memang plusnya kita belajar banget ya, merubah mindset itu, perubahan cara kerja semuanya itu. Ya, lebih enak ya kalau kita belajar dari YC itu. Lebih enak kamu terima orang bilang produk kamu jelek. Itu lebih enak daripada kamu bagus tapi cuma basa-basi. Ya. Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup di episode Ngobis. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan halo Kak Henry dan juga Pak Ong. Halo. Halo. Ini dari bajunya nih udah jelas ya dari mana, dari Titipku. Sebelumnya mungkin dari perkenalan diri dulu deh, dari Kak Henry, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Henry, saya co-founder dan CEO Titipku. Halo teman-teman ya, saya Om Tekchan ya. Saya juga bersama dengan Henry kita membangun Titipku bersama-sama nih. Cuma bedanya Henry generasi muda, saya ini generasi X dulu ya. Karena saya tidak terasa, jadi ini kita bercampur tua dan muda. Oke. Mungkin buat teman-teman mulai udah mikir nih dari namanya nih, Titipku apa nih ya? Boleh nggak ceritain sebenarnya Titipku itu apa sih? Jadi Titipku ini aplikasi untuk belanja marketplace, dan kita ini konsepnya hyperlocal. Oke. Hyperlocal itu apa sih maksudnya? Ya, jadi hyperlocal itu pengertiannya terbatas pada satu area kecil. Contoh misalnya di Kelapa Gading. Nah, itu kita bisa belanja dari pasar terdekat, itu dari banyak lapak sekaligus. Nah, itu dikirim nanti oleh satu orang shoppernya Titipku. Itu namanya Jatiper. So, ini udah berjalan berapa lama sih? Mungkin backgroundnya lah. Ya. Ini kita kalau saya dengan Henry ini bareng-bareng kita itu ya melalui masa-masa bangun startup itu cukup panjang. Waktu 5 tahun yang lalu tuh cita-citanya mau mendigitalkan semua UMKM Indonesia dan kemudian memberikan jasa supaya orang bisa belanja ke UMKM tersebut. Ternyata perjalanan itu panjang ya, dari mulai pengen menjadi Amazon untuk UMKM, kita melihat bahwa UMKM itu terlalu banyak. Lebih baik kita fokus kepada satu segmen dulu. Nah, segmen yang kami lihat itu ada segmen pedagang pasar. Jadi tahun lalu kita merubah kita punya arah menjadi hanya fokus ke pedagang pasar dulu, dan itu ternyata berhasil. 5 tahun itu perjalanan panjang dan nggak mungkin bisa diceritain ya dalam 1 jam ini. Nggak bisa. Sakit-sakitnya teman-teman masih banyak lah. Ya, kita kasih tahu jatuh bangunnya, mungkin perjuangannya, mungkin pivotnya segala macam, banyak pelajaran dari 5 tahun ini berarti. Tapi sebenarnya value-nya dari Titipku ini berarti mau mendigitalkan UMKM tadi, mendukung mereka berarti dalam perkembangan, dan juga pastinya mempermudah konsumen juga ya. Dari dua pihak ini, dengan hadirnya Titipku mempermudah dua orang ini juga gitu dalam jualan dan juga membeli gitu. Kita lebih bersifat enablers ya. Jadi artinya kita tahu UMKM itu susah untuk masuk pasar digital dengan keterbatasan mereka. Nah, kita carikan solusi supaya dengan keterbatasan mereka tetap bisa join. Itulah kita muncul di arah sana. Saya penasaran gitu. Apakah UMKM itu UMKM-nya memang fokus UMKM yang ada di pasar bahan kebutuhan sehari-hari, atau kaos misalnya, toko kaos, atau gimana sih? Ya, jadi kita memang mulainya itu dari setiap kali kita buka satu area baru, itu kita dari pasar dulu. Nah, pedagang pasar kan beragam ya. Nah, itu semuanya bisa masuk ke Titipku gitu, karena memang pembeli warga sekitar itu udah kenal dengan mereka gitu ya. Nah, lalu secara bertahap nanti UKM di sekitar pasar itu masuk, termasuk misalnya jajanan pasar, lalu kuliner yang jual makanan di dalam pasar, itu semua ada. Nah, nanti pelan-pelan itu usaha-usaha kecil lainnya di luar pasar tapi di area yang sama. Kayak tadi pertanyaannya toko pakaian, toko alat tulis, toko kebutuhan ibu dan bayi. Nah, semuanya nanti kita bisa bantu. Nah, ini sebenarnya pas banget kita trace back waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu lah. Itu waktu awal-awal pandemi. Terus saya sempat lihat ada konten orang ngebahas tentang banyak pedagang pasar yang benar-benar sesusah itu untuk jualan. Bahkan sampai ada pembahasan kayak boleh deh di drop di setiap pasar ini nama penjualnya siapa, jualan apa, dan nomor teleponnya berapa. Jadi itu waktu itu nyebar tuh. Dan saya baru tahu juga ternyata orang tua saya juga di handphone tuh udah ada tuh. Yo tukang tahu, Fai tukang apa gitu. Jadi udah dari satu pasar lah gitu. Nah, sebenarnya tapi kondisinya seperti apa sih dengan hadirnya marketplace ini gitu? Apakah memang sangat membantukah? Atau sebenarnya ada satu proses doang yang memang disimplifikasi lah. Jadi tahun lalu itu kita mulai itu dari 2 pasar di Jakarta. Di Kelapa Gading tuh pasar Mandiri, lalu di Tanjung Duren itu pasar Tomang Barat.
Nah, jadi Pak Ong itu di Pasar Mandiri, beliau yang ke sana, memasukkan satu persatu pedagang di pasar sana ke titipku. Nah, saya yang di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut kami ya, memang ini kan kemarin dampaknya luar biasa ya untuk pedagang gitu. Omsetnya mereka itu drop itu puluhan %, lalu banyak sekali pedagang pasar yang tutup. Tapi memang waktu ketika kita datang ke pasar pun, itu tidak semua pedagang itu langsung menerima. Jadi tidak semua pedagang pun itu langsung ya saya mau masuk gitu kan. Kita juga awalnya itu ditolak-tolak oleh banyak pedagang, banyak yang nggak percaya lah. Apalagi memang belum tahu titipku gitu ya. Nah tapi pedagang dan UMKM tuh akhirnya mereka setelah mulai merasakan oh ada manfaatnya ya. Oh ada jatiper titipku yang datang ke tempat saya belikan kirim ke langganan saya gitu. Nah setelah itu terjadi akhirnya pedagang itu semuanya pada mau join gitu. Jadi ketika lihat oh tetangganya dia laku ya dia mau juga gitu kan. Tapi memang akhirnya untuk gaining trust ini strategi yang dipakai titipku memang akhirnya satu persatu ini ya. Betul. Kita menurut kami untuk UMKM di Indonesia itu butuh proses ya. Jadi kita itu nggak bisa seperti kalau mungkin platform digital itu umumnya pasang iklan lalu berharapnya semua pakai. Tapi kenyataannya untuk UMKM itu butuh high touch. Harus itu berulang kali kita ketemu. Harus kita tuh mau untuk edukasi, ajarkan mereka gitu. Sekali belum mau, oke nggak apa-apa. Nanti kita datang lagi, mungkin dia udah mulai ada yang mau beli, nah dia mungkin akhirnya mau. Pelan-pelan lah ya. Betul. Itu bicara komunitas ya. Jadi kalau kita bisa membuat mereka percaya, nanti mereka akan cerita ke teman-teman pedagang yang lain. Nah, baru itu terjadi dan itu butuh passion. Artinya kalau mau gampang di meja aja, tapi kalau mau berjuang ya saya sama Henry ya masuk pasar. Ada risiko COVID nggak waktu lalu kita ada gitu kan. Tapi kalau kita nggak terobos, kita nggak dapat jalan keluarnya. Nah ya puji Tuhan ya. Ya jalan kita jadilah seperti itu. Edukasi suatu yang tadinya nggak ada jadi ada, itu yang mungkin jadi PR. Kalau udah ada mungkin orang tahu gitu. Tapi kalau nggak ada kan orang harus diedukasi dulu gitu. Dan lagi pula kita tuh nggak punya biaya untuk pasang iklan gede-gede. Siapa yang tahu gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin terkait e-commerce atau marketplace serupa, boleh nggak share ke kita kayak apa sih perbedaannya yang memang titipku ke arah sini? Ya, kalau titipku ini seperti yang tadi Pak Om bilang ya, kita tuh enabler ya. Itu poin pertamanya. Memang kami dari awal visinya itu kan empowerment ya. Untuk si UMKM itu dia naik kelas dengan digital. Jadi memang fokusnya kami itu membangun ekosistem untuk si UMKM, lalu juga warga lokal dan juga warga yang mau jadi mitra titipku untuk dapat income gitu kan. Itu bedanya kami ya, satu sebagai enabler untuk UMKM. Lalu yang kedua, memang kami itu membangun ekosistem itu kan community itu tadi. Jadi memang konsentrasinya kami itu bagaimana si UMKM setelah bergabung ke titipku, itu dia bisa pelan-pelan itu naik kelas dengan digital. Jadi ketika dia on board di titipku, itu tidak hanya berhenti di sana, tapi kami itu edukasi mereka secara rutin untuk contoh ya. Sekarang itu mulai banyak loh pedagang pasar yang setelah mereka masuk titipku, dia bisa main Instagram. Dia bisa promosiin barangnya di Instagram gitu. Atau di TikTok. Nah itu kita happy. Jadi maksudnya pelan-pelan itu pedagang itu sudah naik kelas. Kalau kita bilang kayak apakah UMKM itu susah gitu ya. Karena kan selalu banyak orang bilang founder startup itu umumnya pada bilang UMKM susah gitu. Tapi kami menemukan fakta kalau kita itu rela, kita itu mau berkorban ya, punya passion buat satu kali kita ajarkan, itu ternyata mereka bisa pakai untuk seterusnya. Tapi memang butuh tadi butuh passion dan juga passion dua-duanya gitu. Kalau enggak kebawa emosi duluan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang teknis, kalau dari titipku sendiri ada nggak sih kendala paling besar? Let's say tadi sama Justipper atau mungkin sama si UMKM-nya atau ada nggak sih? Apa sih kita? Kalau kita ini kan karena kita bangun ekosistem ya, itu memang takes time. Jelas ya itu butuh waktu, butuh proses. Terus terkait misalnya kita training untuk Justipper. Jadi kalau misalnya Justipper itu dikomplain oleh pembeli ada yang salah. Nah itu kami beritahu, kami training lagi si Justippernya. Nah ini mungkin tidak harus yang tadi ya, tidak sekali jadi selesai. Tapi kita juga perlu kasih tahu nih buat teman-teman ya. Kami itu rutin ngobrol dengan pedagang, kami rutin ngobrol dengan Justipper, dengan customer juga. Nah itu kami nemukan banyak
ternyata mereka itu bisa menyampaikan ke kami apa yang harus kita improve gitu. Itu yang menarik tuh. Jadi di aplikasi, di detail yang itu nggak terpikirkan oleh kita. Ya, karena kita nggak dari pihak mereka yang menggunakan gitu. Ya betul. Ya kita tuh bilang talk to customer. Itu important ya ketika kita membangun satu startup ya. Betul. Oke. Misalnya pertanyaan teknis lainnya, misalnya kayak gimana sih caranya Titipku pastinya mau memberikan kualitas barang lah. Karena output terakhir selain service masih barang lah gitu ya. Gimana sih caranya Titipku mempertahankan kualitas barang nih? Karena kan ibu-ibu ya jeruk aja kadang-kadang antara 1 dan 2 aja udah tahu bedanya gitu. Untuk itu memang kita itu di aplikasi ya, itu memang selalu ada ya, setelah selesai transaksi itu pembeli bisa kasih rating, bisa kasih komentar. Nah, termasuk kalau dia misalnya mau menyampaikan keluhan atau apa bisa langsung. Ketika misalnya itu terjadi gitu, nah Titipku itu memang kita punya garansi juga, garansi untuk produk. Contoh misalnya dia bilang oh ikannya nggak segar, nah kita langsung belikan lagi, langsung kita kirim lagi. Istilahnya kita percaya kayak kalau satu customer yang komplain itu kita bisa layani dengan baik, itu akan loyal ke kita juga. Dan dia akan cerita juga ke tetangga, ke keluarga, saudaranya dia, seperti itu. Namanya kualitas barang bagus itu bukan tanggung jawab Titipku, tapi tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita ngomong sama pedagang, tolong kalau dari Titipku jangan kasih yang jelek gitu kan. Sebab yang rusak nanti nama pedagang. Nah, tadi juga sempat kita ngomongin tentang marketing. Apa sih strategi marketing yang mungkin menurut Titipku paling efektif lah untuk mencari konsumen? Mode to mode. Jadi referral dari customer, dia cerita ke customer yang lain. Pedagang itu setelah join ke Titipku dia happy. Nah, dia broadcast ke semua pembelinya. Kalau mau beli barang dari saya pakai Titipku aja. Gitu. Jadi kita bersyukur tuh dibantu oleh orang-orang yang memang kita support seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama ngomongin tadi ke konsumen, kalau untuk pedagang sendiri, banyak kan dari pedagang juga mau tuh mau. Nah, uniknya di Indonesia tuh gini, pedagang pasar di satu pasar itu kenal pedagang di pasar lain, bahkan itu keluarga besar ternyata. Iya. Gitu. Jadi beberapa pasar tuh ternyata saudara-saudara aja isinya gitu kan. Ketika satu join ya dia minta. Terus sekarang tuh mulai pasar-pasar yang Titipku ini belum masuk, itu mulai mereka minta, tolong dong pasar saya nih dibuka seperti itu. Oke. Berarti untuk sejauh ini sudah berapa pasar sih yang sudah dipenetrate sama Titipku sendiri, Pak? Sekarang nih 59 pasar. 59 pasar. Itu di Jadetabek. Kan? Iya. 59 pasar berarti udah banyak ya. Buat kita masih kecil ya. Masih kurang ya. Tapi ada perbedaannya nggak sih? Ada nggak? Oh di Jakarta orangnya lebih gini. Di Depok gini, di Tangerang. Ya, jadi tiap pasarnya aja tuh unik ya. Jadi hanya ada bumbu-bumbu tertentu atau misalnya jajanan atau apa tertentu yang ada di pasar tertentu. Bener. Di pasar yang lain nggak ada gitu. Kalau soal perbedaan harga, perbedaan barang ya tentu itu wajar ya, itu umum. Nah, ini juga ada berita nih terakhir kita dikasih sama tim. Titipku lolos program akselerator Y Combinator. Gimana nih? Startup yang berpartisipasi dalam program akselerator bakal mendapatkan investasi awal dari Y Combinator sebesar $125,000. Iya, memang kita kemarin beruntung ya. Jadi Titipku itu kemarin lolos ke YC ya, Y Combinator itu dari pendaftarnya kemarin 17.000 startup itu sedunia gitu. Nah, ya puji Tuhan kita bisa lolos. Terus kemarin memang kita udah ikut nih programnya selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, minggu ini minggu terakhir. Ini udah minggu terakhir ya. Tapi ada plus minusnya memang. Boleh sharing. Memang plusnya kita belajar banget ya, merubah mindset itu, perubahan cara kerja semuanya itu kita benar-benar bersyukur nih. Dan kita juga dapat networknya dari Y Combinator itu kan langsung internasional. Bahkan kita bisa, tim Titipku ini kita bisa ngobrol langsung sama alumni-alumninya Y Combinator yang lain bisa support kita. Even kita ada sesi khusus gitu ya dengan foundernya Airbnb. Gitu ya. Itu kan wah itu amazing banget ya gitu. Tapi memang minusnya ya saya sama Pak Ong nih tiap tengah malam sampai pagi. Belajar lagi. Saya yang sudah tua masih belajar. Tapi ya masuk Y Combinator itu mungkin buat teman-teman yang startup ya, itu melalui perjalanan yang panjang dan keterbukaan kita untuk dikoreksi. Selama 5 tahun itu kan kita sering ngobrol dengan banyak teman-teman investor, VC, dan mereka kan melihat kelemahan-kelemahan kita. Nah, kalau seandainya kita tidak open mind, kita gampang frustasi, kita merasa kecewa, kita tuh nggak mau improve. Ya.
Tapi karena kita bisa masuk Y Combinator itu memang akhirnya kita punya produk itu justified. Artinya mereka kan bukan investor biasa, mereka melihat ya. Tapi apa yang terjadi di Titipku ini sebetulnya adalah bantuan dari orang-orang dulu yang kasih input ya, yang nolak-nolak kita juga. Nah itu membuat kita jadi sebetulnya ya. Ide kita bagus, tapi kita sempurnakan terus, ya kan. Ya jangan menyerah sih, apalagi kalau founder itu modalnya terbatas, bisa nggak perlu bayar gaji, harusnya bisa survive ya kan. Dan learning itu berarti setiap hari ya, setiap hari sampai hari ini pun juga tetap harus learning ya. Lebih enak ya kalau kita belajar dari YC itu, lebih enak kamu terima orang bilang produk kamu jelek, itu lebih enak daripada kamu bagus tapi cuma basa-basi. Ya lebih baik begitu. Jadi dia bilang kamu jelek, ya oke, apa yang saya bisa perbaiki ya kan. Ya. Daripada cuma dipuji doang. Dipuji-puji kita senang, menurut orang tuh bagus, padahal orangnya cuma sungkan aja daripada nolak nggak enak gitu. Iya. Oke. Nah berarti Titipku ini ada di App Store, di mana bisa di-download? Iya, sekarang ini kita di Android. Lalu ini coming soon nih, hitungan 1-2 minggu ini kita di iOS. Oke, berarti sudah bisa di-download lah ya, ini mungkin pas podcast ini di up ya. Ya. Sepertinya puji Tuhan, mudah-mudahan. Pas ya, sekalian launching. Sama satu lagi mungkin apa sih yang mungkin rencana yang masih tertunda karena COVID, atau mungkin ada planning Titipku nih yang incoming months atau days mau dilakukan selain dari tadi launching. Kalau untuk Titipku itu targetnya kami tahun ini itu 100 pasar. 100. Nah tahun depan itu 1000 pasar. Oke. Nah jadi kita ini lagi masa-masa kita work hard nih. Iya. Oke. Berarti itu target terdekat lah ya. Tapi kalau untuk konsumen selain itu ada nggak sih apa yang mau dijanjikan yang mungkin incoming? Ya, yang sekarang itu kan kita belajar ya dari pengalaman kita. Pasar itu kan harganya naik turun. Ya. Ini dinamika pasar. Tapi konsumen kita itu banyak keluhan. Ini kok tiba-tiba harga naik. Nah sekarang dari Titipku kita rasa udah waktunya kita bilang karena kita udah bicara dengan pedagang juga, jadi kita udah bilang sama pembeli sekarang nggak akan ada penyesuaian harga naik turun gitu kan. Kita pastikan bahwa itu harganya pas. Nah kita lagi coba nih, mudah-mudahan nih kita pengen para pembeli itu nggak usah belanja seminggu sekali, belanjanya tiap hari aja. Dan untuk apa, penuhin kulkas ya sampai banyak stok-stok itu. Nanti lewat Titipku kita mau delivery on demand-nya itu cepat. Jadi setiap hari ya udah belanja pasar tiap hari. Nah ini sedang kami mau luncurkan. Lagi mempermudah lagi. Lagi. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman founders dan listener hari ini mendengar terus kayak mungkin interested dan pengen tahu lebih lanjut tentang Titipku, bisa di mana sih? Ya boleh teman-teman, nanti kalau misalnya juga mau menawarkan kolaborasi atau apapun, boleh menghubungi ke sosial medianya Titipku @titipkuofficial ya. Itu ada di Instagram, terus juga kita ada juga website ya, titipku.com gitu. Nah bisa kok di sana tertera semua kontaknya dari tim Titipku. Saya kalau ingat Henry ini kan dulu masih lulus kuliah, terus tiap orang ditanya sama dia. Startup yang sudah maju didatangin. Jadi dia harus balas budi juga. Jadi kalau nanti ada teman-teman founder mau konsultasi, gimana sih bisa berjalan sampai segini, bisa tetap survive, nah dia ketemu sama dia nggak apa-apa. Berarti boleh dong Kak, kalau bisa ada yang teman-teman yang dengerin masih pengen nanya-nanya langsung ke Kak Henry. Boleh langsung ke Kak Henry. Di mana nih Kak kalau mau nanya langsung ke Kak Henry? Oh iya, bisa ngubungi ke Instagram saya gitu. Atau nanti kalau misalnya dari teman Startup Academy ada program yang lain, boleh. Thank you banget buat Kak Henry. Dan juga Pak Ong, thank you udah mau hadir, udah mau ngobrol di sini. Sukses terus ke depannya. Teman-teman founders, thank you for listening. Kita mungkin ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.